Sangat senang kalian bisa datang untuk menghadiri acara yang dibawakan oleh aktor pemenang penghargaan Kim Jin Xiao dan idola terkenal. Nama saya Song Yufei, saya adalah seorang wartawan hiburan. Hari ini saya sengaja menyelesaikan pekerjaan lebih awal untuk melihat Yuan Bao saya. Kami hanya bisa memberikan waktu 15 menit untuk tanda tangan. Tunggu sebentar, di luar agak dingin. Saya akan mengambil jaket untuk kalian berdua. Jangan sampai sakit. Kim baru saja memenangkan banyak penghargaan. Kita tidak tahu siapa yang akan berdiri di panggung penghargaan setelah drama ini tayang. Mainkan peran dengan baik tanpa karya yang bagus. Penonton juga tidak akan tertarik. Betul kata senior. Mari lihat karakter mana yang lebih disukai. Semoga beruntung. Sekarang mari kita sambut dua pemeran utama, Lee Tianyuan, Yuan Bao, Kim Jin Xiao. Silakan kedua pemeran utama duduk. Oke, tidak perlu banyak bicara. Selanjutnya kita akan memulai. Acara tanda tangan kita. tunggu sebentar, saya akan ke sana. Oke, antri di sini. Saya akan mencari Yuan Bao. Jangan lupa ikuti drama baru kita. Halo. Jangan lupa ikuti drama baru kita. Tidak tanda tangan, masih ada orang di belakang. Tidak tanda tangan, silakan pergi. Antri, antri, antri. Terima kasih, permisi. Permisi, maaf, permisi, maaf, permisi, maaf, maaf. Oke, terima kasih semuanya. Acara tanda tangan hari ini selesai. Jangan lupa ikuti berita terbaru tentang Xingtian. Maaf ya. Cukup tanda tangan saja, Yuan Bao. Apa yang terjadi, Lee Tianyuan? Jangan pergi, Lee Tianyuan, jangan pergi. Parkiran. Kim Jin Xiao ada di sini. Yuan Bao saya. Jangan pergi. Maaf, saya salah jalan, maaf. Ini cermin. Bukan ini pacar Kim Jin Xiao yang sedang ramai dibicarakan. Kenapa aku bisa jadi seperti ini? Wajahku mana? Xiao, besok jadwal belum keluar, nanti aku kirim versi elektroniknya ke kamu. Hari ini capek, pulang cepat istirahat. Pasti ini mimpi. Kalau aku jadi Song Yufei, tubuhku kemana ya? Kenapa aku masih seperti ini? Apa yang terjadi? Parkiran.
Kamu kenapa ada di sini? Jangan pura-pura bodoh, cepat kembali ke kamar istirahat, paparazzi ada di luar. Kamu jangan macam-macam, jangan mikir untuk keluar main. Jangan-jangan Qin Jin Xiao dan gosip Song Yufei itu benar. Kelihatannya baik-baik saja. Ternyata masih playboy. Belum pulang ya, ini pulang. Tunggu. Ini untukmu. Maaf, aku tidak tertarik dengan ini. Kamu yakin? Kamu tidak perlu mengancamku. Aku paling tidak suka melakukan hal yang menyenangkan pria, apalagi pria sepertimu. Pria yang munafik. Kalau kamu mau pakai, simpan sendiri. Kalau lain kali. Jangan minta aku belikan. Tidak ada petunjuk sama sekali. Tidak menyangka suatu hari aku akan jadi artis gosip. Song Yufei, Song Yu. HP Song Yufei. Song Yufei lahir tahun 1998, tanggal 30 Maret di Nanshan, kota pesisir. Nol 0330. Qin Jin Xiao dan Song Yufei menikah diam-diam. Pemimpin redaksi menyuruhku menyelidiki hubungan mereka. Tidak menyangka ternyata. Kenapa kamu tidak pakai baju? Song Yufei, kamu sedang apa lagi? Aku lagi insomnia. Menggoda tidak berhasil, sekarang jadi polos ya. Kamu punya hidupmu, aku punya hidupku. Perjanjian pernikahan kita hanya untuk formalitas. Besok jangan lupa datang ke lokasi syuting. Aku akan perkenalkan sutradara ke kamu. Ada tidak peran yang cocok untukmu tergantung penampilanmu. Jadi kamu sembunyi-sembunyi menikah karena mau syuting ya? Mas Satpam boleh minta tolong untuk memutar rekaman CCTV kemarin. Recommend API. Itu rekaman kemarin saat Qin Jin Xiao dan Li Tianyuan pergi. Wah, itu tidak bisa dilihat, itu rahasia. Tidak bisa sembarangan diperlihatkan. Mas, saya ini Song Yufei loh. Oh, kamu itu yang main di film apa itu? Artis perempuan itu? Iya. Kami satu perusahaan. Karena mereka kemarin ketinggalan barang, suruh saya ambil. Jadi saya cuma mau bantu lihat, nanti sore saya antar ke lokasi syuting. Ya, silakan lihat. Terima kasih. Mas Satpam, kamu dengar ada yang ditabrak mobil kemarin di parkiran? Tidak ada, kemarin saya juga yang jaga. Bukannya kamu cari barang. Saya cuma tanya-tanya saja. Jam berapa sampai di lokasi? Sudah berangkat, sebentar lagi sampai. Saya tidak akan membiarkannya, meski harus melawan seluruh dunia. Saya akan membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Bagus. Ganti adegan episode 14 adegan 3. Jin Xiao, nanti kita ambil close-up kamu dulu ya. Baik, sutradara. Studio nomor 3.
Ini rupanya lokasi syuting. Yufei. Yufei, kenapa kamu datang? Qingjing Xiao yang menyuruh saya datang. Saya selalu mengira kabar tentang kalian cuma rumor. Ternyata kalian benar-benar bersama. Tidak, hubungan saya dengannya agak rumit. Saya tidak peduli apa hubunganmu dengannya. Yufei, kamu harus tahu. Saya selalu menunggumu itu saja. Dari kuliah sampai sekarang saya sudah menunggu 6 tahun. Saya tidak keberatan menunggu 6 tahun lagi. Sudah, saya mau syuting dulu. Song Yufei, kamu harus tahan. Tahan, kalau sekarang ketakutan rugi besar. Hidupmu yang luar biasa baru saja dimulai. Terima baik-baik. Halo Pak Song, apa kabar? Singkian pertandingan kita hari ini. Nggak cuma nentuin siapa yang dapat jiner, tapi juga nentuin siapa di antara kita yang bakal mati di sini. Udah deh, langsung aja keluarin pedangmu. Li Tianyuan keren banget ya. Bagus banget, pemainnya istirahat dulu ya. Ambil close-up harimau dulu. Ternyata bikin film serumit ini ya. Harus sempurna kamu, Yufei kan? Aku dengar dari Jing Xiao tentang kamu, nanti kita ngobrol ya pas Jing Xiao dateng. Oke. Kita istirahat dulu, bisa lepas topengnya, istirahat dulu. Sutradara udah capek, ya kita ambil harimau dulu. Abis itu baru kalian oke Jing Xiao. Menurutmu Yufei cocok buat peran apa? Sutradara. Perannya kamu aja yang pilih, aku nggak mau ikut campur. Kamu lihat aja ada peran apa yang cocok buat Yusuang. Ada 2 peran 1. King Luo yang cinta banget sama Li Tianyuan, adegannya lumayan banyak. Ada adegan ciuman juga rencananya, jadi pasangan sampingan. Pilih yang lain aja. Yang lain adegannya lebih sedikit jiner yang jatuh ke dunia manusia. Gak apa-apa, sutradara Yufei masih baru. Coba dulu peran yang kecil-kecilan. Sutradara. Yufei teman kuliahku, dia juga lulusan sekolah akting. Pasti nggak masalah, cocok banget buat peran King Luo. Menurutku penampilan Yufei cocok buat peran apa aja, gimana? Biarkan Yufei yang pilih, gimana Yusuang? Aku yang pilih. Aku coba pelajari dulu. Besok aku kasih jawabannya ya, gak apa-apa. Lagian adegannya masih belakangan, aku tunggu jawabanmu. Sutradara close up harimaunya udah selesai, makanannya juga udah dateng. Mungkin kita makan dulu, oke makan dulu. Yufei makan dulu sebelum pulang ya. Makan dulu. Nanti malam baca skripnya baik-baik. Kalau ada yang gak ngerti tanya aja ke aku. Sutradara besok mau ngadain tes acting. Benaran. Bukannya kamu yang mau main, kesempatan udah ada. Tergantung kamu mau memanfaatkannya atau enggak. Tapi aku nggak bisa acting. Di depan kakekku kamu bisa acting kok. Kalau enggak, dia nggak bakal suruh aku nikah sama kamu. Kakekmu acting. Aku. Xiao Ge sudah membawakan kopi untukmu. Ayo cepat makan, oke? Copimu sudah dingin, aku akan belikan yang baru.
Apa dia tidak tahu ini kopi dari Li Tianyuan? Yu Fei. Nanti aku dan kakak Xiao akan syuting adegan berlawanan, mau datang menonton? Tentu saja. Mengapa kau masih seperti saat sekolah dulu? Jangan buang-buang makanan. Ayo mulai bekerja. Semua tim segera mulai. Ayo mulai. Pak Guru, catatan harian ke sini. Sebentar, baiklah, aku tahu. Pak Guru, bisa pinjamkan aku pena? Pak Qin ada di monitor, ambil saja sembarang. APA kau sedang makan hari ini? Lumayan. Pak Song, ini naskah dari sutradara untukmu. Untukku? Semangat ya. Ini terlalu banyak kan? Sutradara Tianyuan datang pas banget untuk bicarakan adegan ini. Oke, adegan ini harus sangat berhati-hati, ya jangan khawatir sutradara. Ayo. Ayo, properti dan kostum. Mari kita mulai. Masih syuting. APA Masalana. Kenapa macet sutradara? 2 aktor terluka. Cepat lihat. Kotak P3K. Kotak P3K. Cepat-cepat. Tenang sutradara, cuma luka kecil, cepat tempelkan plester luka. Aku lihat tanganmu dulu. Apa kau tidak apa-apa? Cepat cuci lukanya. Apa kau baik-baik saja? Apa tidak ada orang yang mengurus kotak P3K? Cepat bawa kotak P3K kemari. Pertama-tama gunakan alkohol untuk membersihkan lukanya. Aku salah, ini sebenarnya untuk Qin Jing Xiao. Ayo kasih ke sini. Tidak perlu. Cepat tangani ini. Cepat tangani ini. Cepat-cepat. Hentikan pendarahan dulu. Ini seharusnya untuk Qin Jing Xiao. Ayo kasih ke sini. Kakak Xiao. Di mana Song Yu Fei? Kak Yu Fei ada di supermarket lantai bawah, aku sudah menyuruhnya bersembunyi dengan baik. Apa kau merasa akhir-akhir ini Song Yu Fei agak aneh? Memang agak aneh. Biasanya Kak Yu Fei menghindar darinya agar tidak dicurigai. Hari ini ternyata. Kamu coba periksa. Lihat Song Yu Fei akhir-akhir ini. Apakah ada kontak dengan orang aneh? Baik, aku akan menyelidiki. Non Song, kamu pacaran dengan Qin Jing Xiao. Apakah kalian tinggal bersama? Pergi. Non Song. Tolong jawab pertanyaan kami dengan jujur. Jangan bicara ini aku. Non Song. Kenapa kamu di sini? Sudah bilang jangan sembarangan jalan, kenapa tidak dengar? Aku ingin keluar melakukan sesuatu sendiri.
Ayo naik. Menu apartemen terlalu buruk. Tolonglah suamiku. Kapan kamu belajar masak? Aku sudah bisa sejak dulu. Aku selalu belajar dan meneliti resep. Ingin mencoba membuatnya. Lalu ini bagaimana? Apa bagaimana? Ini tulisanmu hari ini. Ini yang kamu tulis di kontrak sebelumnya. Kapan tulisanmu berubah? Kemarin saat aku latihan menulis, tangan kanan tidak nyaman. Aku coba pakai tangan kiri. Lalu tanda tangan ini. Tolong nonsong. Tanda tangan lagi dengan tangan kiri. Hari ini tangan kiriku juga tidak nyaman. Song Yufei. Aku sarankan kamu jujur padaku kalau tidak. Selesai akan dibunuh. Tidak apa-apa, anggap saja mimpi. Nyawa lebih penting. Baiklah, aku akan bilang aku bukan Song Yufei. Aku Song Yufei. Aku setidaknya bukan Song Yufei ini. Karena aku tidak tahu kenapa suatu hari tiba-tiba Song Yufei ini pindah ke tubuh Song Yufei lain. Perpindahan jiwa. Ya, perpindahan jiwa. Tolong sebelum berbohong pikir dulu. Jangan bawa cerita drama sebelumnya ke kehidupan nyata. Aku tidak. Song Yufei, kamu menggunakan nama Xingtian sebagai kedok. Membuat semua orang mengira aku dan Li Tianyuan menyukaimu. Jadi saat Li Tianyuan terluka, kamu memberinya tisu. Kau berlatih tanda tangan karena takut aku membocorkan kontrak. Sehingga jika ada yang menyelidiki kau bisa dengan leluasa menggunakan tanda tangan lain. Dan membersihkan dirimu dari segala tuduhan. Apa aku benar? Sepertinya tidak ada yang salah. Kirimkan hadiahnya untukku. Tenang, sudah dikirim. Apa kata sutradara? Sutradara bilang peran mana yang akan dipilih. Masih tergantung pada keinginan Yufei sendiri. Tapi kenapa kamu masih memikirkan dia sampai sekarang? Seumur hidupku, hanya menyukai satu gadis. Bisakah aku menyukainya lebih lama lagi? Tianyuan, jangan sampai dia mempengaruhi masa depanmu. Kau belum mampu menghadapi Qin Jingxiao secara langsung. Aku mengerti, tenang saja Jieting. Baik, aku pergi dulu. Tunggu saja, aku pasti akan melampauimu. Astaga, aku harus pergi kerja. Aku tidak perlu kerja sekarang. Buat apa bangun pagi-pagi? Yuan Baoku.
Ada yang foto bareng dengannya. Benar-benar iri dan cemburu. Kenapa aku tidak terpikir untuk foto bareng kemarin? Bisakah aku mengunjungi setmu hari ini? Boleh jangan datang saat aku sibuk. Yuan Baoku hari ini tidak ada syuting. Lalu aku mau ngapain? Aku tiba-tiba ingat ada beberapa hal hari ini jadi tidak akan datang. Aku baru saja bilang ke sutradara kamu akan datang untuk audisi telepon akun saat sampai. Aku ini sedang mencari masalah untuk diri sendiri. Sutradara sudah datang. Baik, flashback. Flashback selesai. Jing Yue. Baik, ganti, adegan episode 5, adegan 32. Aktingnya bagus kan? Kamu benar sekali. Sutradara. Jing Xiao sudah datang kerja keras ya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kebetulan Yu Fei datang, peran apa yang akan dia coba? Dia akan mencoba peran Jing Yue. Itu adalah wujud Jiner di dunia manusia. Jing Yue, dan kamu punya banyak adegan emosional, bagaimana kalau kamu pilih adegan menangis? Bantu dia dengan dialognya, baik sutradara. Kalau begitu kita bersiap-siap. Bisa. Kita ke samping untuk latihan sebentar, nanti aku bantu kamu. Aku benar-benar tidak bisa akting. Kamu tidak pernah berpikir setelah drama ini tayang akan dikirimi pisau oleh fans. Kamu tidak bisa akting atau ingin akting sebagai King Luo dan Li Tianyuan sebagai pasangan. Begini saja episode 24 adegan 9. Kamu mengingat kembali memori Jiner kita berpelukan. Adegan pelukan saat kamu menghilang. Ada masalah. Aku tidak ada masalah, tapi ada pengganti tidak? Yang bisa beradu dengan kamu adegan laga atau mungkin teknik penggantian. Seperti pisau yang datang menusuk. Katanya menusuk perut tapi sebenarnya menusuk ketiak. Song Yufei. Ciuman sungguhan. Aku benar-benar sial. Suamiku. Jing Yue tahu kamu diberkati dengan keberuntungan. Keberuntungan yang melimpah, tapi aku miskin keberuntungan. Mengakhiri hidup ini, tidur di malam yang dingin. Tidak melupakan kerinduan. Tapi langit. Apakah penulis naskah ada di lokasi sekarang? Aku langsung ingin mengiriminya pisau. Kamu hafal atau tidak? Kamu hafalkan dulu 15 menit lagi kita coba. Aku tahu kamu lulusan sekolah akting, jangan cari masalah. Guru, kursi ini tidak kuat. Tolong duduk dengan lembut. Tidak kuat ya. Nanti masih dipakai, jangan sampai rusak. Tidak kuat. Tidak juga tidak kuat. Ini terlalu tidak kuat. Kamu nanti harus diskusi dengan Yu Fei tentang karakter Jing Yue. Tentang beberapa hal dalam hatinya. Sutradara Tianyuan datang. Hari ini tidak syuting, datang ke lokasi untuk apa? Ingin melihat akting kakak Jing Xiao, belajar darinya. Kalau begitu kalian ngobrol dulu, aku ke toilet dulu. Kak Jing Xiao dengar Yu Fei hari ini mau coba akting. Setelah melihat naskah, sepertinya karakter King Luo lebih cocok untuknya. Jadi aku datang untuk berdiskusi denganmu. Dia sudah memutuskan untuk memerankan Jing Yue. Nggak apa-apa, nanti kita bicara lagi ya. Oh iya Kak Jing Xiao.
Aku merasa hubunganmu dengan Yufei agak. Kalian nggak beneran pacaran kan? Aku juga sial banget. Ini bakal ngabisin berapa banyak uang ya? Dialognya udah hafal belum udah? Kalau gitu ayo kita coba peran. Oke. Kamu nggak perlu gendong aku, kamu juga capek. Kita duduk aja sambil ngobrol. Nanti bisa nangis nggak ya? Jujur aja aku bilang, sekarang aja aku udah pengen nangis. Nanti pas ngomong aja sambil nangis, aku yang atur ritmenya. Jiner itu kamu kan? Maaf. Semuanya salahku, aku yang bikin kamu begini. Suamiku, Song Yufei. maaf tadi emosiku nggak bener, aku pasti bisa selanjutnya. Jiner itu kamu kan? Suamiku, Jingyue tahu kamu punya berkah yang melimpah. Tapi aku nggak seberuntung itu. Aku rela tinggal di halaman yang sepi, tidur di tengah dingin malam, nggak pernah lupa rindu. Jingyue rela jadi pedang. Ikut kamu menghadapi rintangan. Song Yufei. Kamu salah bilang, harusnya kamu panggil aku Jingyue. Tolong lidahmu dimasukin. Ulang lagi. Pelan-pelan dong, Kak. Jingyue. Ada apa lagi? Aku salah di mana? Tutup matamu aja. Masa sih? Selesai. Nanti coba peran bagian ini aja. Tapi aku belum nangis. Kamu punya obat tetes mata. Baru cium sekali udah pindah hati. Oke, Kak. Oke, udah lanjut ke adegan berikutnya. Lanjut. Cepetan pindah adegan. Ayo cepetan pindah adegan sebelum gelap. Aku harus bagaimana ini? Kursi ini rusak, gimana kita mau syuting? Sutradara, aku benar-benar tidak sengaja. Artis mana nih? Datang sutradara, ada apa? Cepat perbaiki kursi ini. Sutradara, kursi ini, custom, harganya puluhan ribu. Siapa yang rusakin, siapa yang bayar? Sutradara. Kita jalanin dulu adegannya. Yufei, kamu istirahat dulu aja. Sutradara, tadi pagi masih bagus. Gudang kita cuma punya satu kursi ini. Kalau gitu siapa yang rusakin aku? Sudah cepat perbaiki, kita jalanin adegannya dulu. Ayo jalanin adegannya. Satu mocha, terima kasih.
Siapa yang rusakin? Aku. Li Tianyuan kamu. Sama-sama. Segelas kopi ini buat tenangin kamu aja. Gimana kalau aku ajak kamu jalan-jalan? Oke. Yufei soal peran. Kamu sudah memutuskan. Sebenarnya main apa aja sama aja, semakin sederhana semakin baik. Kelihatannya kamu banyak berubah waktu sekolah dulu. Kamu kan yang paling ambisius di kelas kita. Belum merasakan kerasnya kehidupan. Sekarang aku malah pengen sembunyi. Qin Jing Xiao tidak bisa melindungi kamu. Aku kan tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Dia mau melindungi aku buat apa? Sebenarnya dia cuma bantu ngatur peran aja. Bantu-bantu aja. Aku tidak mau main peran yang terlalu berat. Sekalian juga tidak mau berhutang budi padanya. Lagi pula rumor itu sangat menakutkan. Kalau gitu baiklah, aku selalu khawatir dia akan menyusahkan kamu. Kalau begitu Yu Shuang, kita foto bareng yuk. Oke. Mending pakai Haku juga buat foto. Oke. Makan siang, makan siang, makan siang. Setelah makan adegan 29 episode, 3 minum dulu. Makananmu sudah kuambil. Song Yufei mana? Kayaknya pergi jalan-jalan, aku cari dia. Tidak usah, kamu urus aja urusanmu sendiri. Aku tidak lapar siang ini. Hari ini tidak banyak adegan, besok masih ada banyak adegan penting, harus bekerja keras ya Jing Xiao. Jangan khawatir, luangkan waktu untuk istirahat saja. Kalau begitu mari kita coba adegannya sekarang. Jika tidak ada masalah, pulanglah lebih awal untuk istirahat. Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah kan? Bukan pertama kalinya Aileen dan Song Yufei melakukan adegan ciuman. Mengapa jantungku berdebar kencang? Mari kita mulai. Baik, 3-1 mulai. Jing Yue suamiku. Jing Yue tahu kau diberkati dengan keberuntungan yang melimpah. Tapi aku hina dan kurang beruntung. Biarlah aku menghabiskan hidupku di halaman yang sepi, mengakhiri hidup ini. Jing Yue rela mengubah diriku menjadi pedang, menyertaimu menembus rintangan. Jing Yue. Mengapa jantungku berdebar kencang? Sangat bagus, Yufei hebat. Sutradara, menurutku saat ciuman tadi, Yufei akan lebih baik jika menangis. Masuk akal Yufei, bagaimana menurutmu? Aku merasa. Mari kita ulangi lagi.
Mulai. Suamiku. Menangis, cepat menangis. Sangat bagus Yufei, sangat hebat. Sangat bagus, aku mengagumimu. Pulanglah dan pastikan untuk benar-benar menghafal dialog ini. Peran ini sudah ditetapkan. Sutradara. Menurutku saat Yufei menangis tadi terlalu lama. Kita harus mencoba lagi. Yufei, bagaimana perasaanmu? Dia tidak masalah. Xiao kakak Yufei, dia tidak perlu diperhatikan. Kamu perhatikan saja para paparazzi di luar kemarin hampir saja terjebak. Baik kakak. Berkali-kali adegan ciuman setiap kali jantungku berdebar kencang. Ternyata bukan masalahku. Song Yufei. Pasti masalahmu. Hari ini saat sutradara menjelaskan adegan apakah kamu sengaja? Sengaja apa? Yaitu hari ini saat sutradara mengatakan harus ciuman. Padahal sutradara sudah bilang boleh. Kamu masih ciuman bahkan beberapa kali. Itu baru namanya sengaja mengerti. Pembebasan diri adalah jaminan bahwa kapanpun, selama proses akting ritme dirimu sendiri, detak jantung, napas, dan anggota tubuh, bisa dikendalikan sesuka hati. Berhasil sudah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu datang sejak kapan? Apa pentingnya? Lepaskan atau tidak melepaskan? Kamu melanggar kebebasan pribadi. Song Yufei. Aku di sini. Cewek ini siapa? Dia teman sekelas kuliahku. Dia minta aku bantu edit fotonya kan. Aku yakin kamu pasti nggak mau. Makanya jangan lihat Li Tianyuan. Tapi dia sahabat baikku. Aku bantu sahabatku edit foto. Kamu nggak marah kan? Marah sih nggak sampai. Tapi apa maksudmu dengan, tapi, cewek itu jelek banget kamu? Manis juga ya?
begitu asem. Kamu ada di sini? Enggak kerja keluar ya, ngantor. Masuk pagi-pagi nih. Bukannya kamu ada di grup pemain? Gak lihat pengumumannya, cepat sikat gigi, cuci muka, terus sarapan. Hari ini nggak perlu kerja, mau jalan-jalan gak? Kamu seharian nggak keluar rumah ya? Apa aku perlu menemani kamu? Nggak usah, kamu salah paham. Aku cuma mau bilang, aku mau jalan-jalan sama sahabatku. Sudah lama nggak ketemu soalnya. Sahabat mana? Yang jelek banget itu. Iya dia. Aku seharian gak akan keluar rumah. Biar aku antar kalian deh. Akun. Nggak perlu juga kali ya, aku cuma mau jalan sebentar, cepat pulang kok. Song Yufei. Apa kamu ada urusan lain yang disembunyikan dariku? Jelas nggak ada. Aku janji cuma mau jalan-jalan bentar. Cepat pulang kok. Malam kan masih harus hafal dialog, jadi nggak bakal kelamaan. Terserah kamu. Tianyuan, sarapan dulu, kamu mau keluar ya? Tante Ting gimana, ganteng kan? Bagus banget gantengnya. Makan dulu sarapan baru pergi. Aku udah janji sama Yufei, kita makan di luar. Makan yang banyak ya, udah kurus karena capek, pergi dulu. Hati-hati paparazzi. Tenang aja. Jiner, nama yang bagus. Kamu tahu nama pedangku apa? Jin Xiu Weyang Qin Se Qiming. Hari ini aku mau jalan-jalan sama Yuan Bao, harus pakai baju yang bagus. Ini terlalu terbuka, nggak boleh, warnanya terlalu mencolok.
Ini kayak gorden aja. Ini lumayan deh, udah ini aja. Pakai gini mau kemana? Aku cuma jalan-jalan sama temen deket. Sama temen deket mau kemana jalan-jalannya? Di atas panggung. Nggak, aku cuma pakai baju biasa aja. Pakai gini. Takutnya fans nggak ketemu. Kalau begitu, biar aku yang pilihkan bajunya. Bukan kamu. Emang terlalu banyak main peran bos galak. Terlalu dominan, semua diatur. Yufei, Aku bangun kesiangan hari ini. Cuma pakai baju biasa aja. nggak apa-apa, jalan-jalan kan buat santai-santai aja. Nih, Lain kali inget jangan terlalu banyak gulanya. Mas Jing, kenapa kamu kesini? Hari ini aku nggak kerja jadi pengen jalan-jalan aja. Kalian janjian ya? Aku sama Yufei. Di atas sini ada tempat karaoke ya. Kita bisa nyanyi dong, jarang-jarang bisa main. Jangan sampai sia-sia. Aku duluan pesan ruangan. Mas Jing, kamu nggak keberatan aku ngejar Yufei kan? Aku bercanda. Kamu nggak keberatan Song Yufei tinggal sama aku kan? Aku juga bercanda. Ganti posisi sama aku. Jangan keterlaluan. Jangan lupa kamu mau ketemu siapa. Mr. Qin, aku mau pesan lagu. Gimana kalau 2 lagu baru yang kamu rilis sebelumnya aku pesanin? Enggak tertarik. Siapa sih yang datang ke tempat karaoke tapi enggak nyanyi? Siapa sih yang datang ke tempat karaoke di siang bolong? Yufei, kamu mau nyanyi apa? Aku yang pesanin. Gak usah, aku aja yang urus. Aku yang bikin suasana jadi lebih seru biar gak awkward. Kamu gak takut malah jadi lebih awkward? Sepanjang hidupku, belanja yang paling gak bisa dilupain, depresi. Mau kamu duluan?
Kamu duluan aja, aku nyusul. Hei Xiao Song Yufei 2 hari ini. Diam di apartemen aja. Cuma waktu mau ke lokasi syuting dia mampir dulu. Ke basement gedung Singguo. Oh, makasih ya. Aku punya firasat jangan-jangan Yufei ada masalah mental, mungkin kepribadian ganda. Perlu ke rumah sakit enggak? Dulu aku pernah ditipu sama dia buat nikah. Masalah kayak gitu aku gak mungkin kena lagi. Bau banget. Hari ini gak ada nafsu makan. Untung ada Luosi fanku. Bete banget. Bikin lapar. Song Yufei, kamu berak di ruang tamu ya? Gak kok. Song Yufei, kamu ngapain di ruang tamu? Gak kok. Kamu makan apa? Aduh, ini bau banget kayak anjing pelacak. Aku gak makan apa-apa kok. Minggir. Gak mau. Abang ganteng mau minum bareng nggak? Kak Yu, kamu datang? Kantor gak ada kerjaan, aku datang jenguk kamu. Ada masalah ya? Gak kok, cuma bosan aja keluar jalan-jalan. Aku tahu kamu kesal karena urusan peran. Pengen bersaing sama Qin Jing Xiao. Aku juga tahu sebenarnya kamu gak terlalu suka sama Song Yufei. Cuma pengen pakai dia buat ngejatuhin Qin Jing Xiao. Benar kan? Tenang aja. Aku datang hari ini cuma mau bilang, fokus aja sama syutingmu. Qin Jing Xiao gak bakal lama lagi enaknya. Halo, 1 gelas whisky. Oke. Sejak kapan kamu suka makan makanan seperti ini?
Sejak masih sekolah aku sudah suka makan ini. Kalau begitu bersamaku. Setiap hari aku makan makanan barat dan Prancis. Sepiring bubur sarden pun tidak pernah kau makan. Bukan aku yang minta. Kalau begitu mulai sekarang aku akan lebih hati-hati saat makan. Saat kamu tidak ada baru aku makan. Kalau begitu aku ambil ya. Kenapa kamu pegang aku? Sikat gigi dulu. Aku tidak tidur denganmu, kenapa suruh sikat gigi? Nanti ada adegan cium, tolong perhatikan perasaan lawan mainmu. Lagi pula bukan sekarang syuting. Sikat gigi. Aku tidak tidur denganmu, kenapa suruh sikat gigi? Nanti ada adegan cium, tolong perhatikan perasaan lawan mainmu. Song Yufei, kamu ngapain? Aku hari ini bukannya bikin kamu marah ya. Pengen bilang biar kamu tenang. Jangan pikir macam-macam. Kamu tahu akibatnya. Xiao, ada apa cari aku buru-buru? Song Yufei, Yufei, ada apa? bukannya kamu bilang dia punya kepribadian ganda? Ada cara untuk mengetesnya. Ini harus ke rumah sakit. Minum obat hipnotis lalu jawab pertanyaan. Prosesnya aku bantu tanya ada apa. Aku curiga dia benar-benar punya. Sebelumnya dia benci Li Tianyuan. Tapi sejak beberapa hari lalu, dia mulai suka Li Tianyuan. Dan sebelum pergi belanja hari ini, dia berdandan rapi. Xiao, setelah kamu bilang begitu memang masuk akal. Gaya berpakaian Yufei hari ini benar-benar berbeda dari biasanya. Dia sebelumnya hanya makan di restoran mewah, mencium bau kaki lima saja muntah. Tapi malam ini dia diam-diam makan bubur sarden. Dan malam ini dia menyuruhku sikat gigi. Ini sepertinya tidak seperti kepribadian ganda. Kalau bukan kepribadian ganda, maka hanya ada satu kemungkinan. Dia sedang mencari cara untuk bercerai denganku. Cepat bercerai. Cepat membersihkan hubungan.
Apa yang kamu lakukan di kamarku? Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya berdiri di sini. Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Pura-pura apa yang aku lakukan? Baiklah, kamu tidak mau mengatakannya. Maka aku yang akan mengatakannya untukmu. Kamu ingin membuat berita bahwa aku dan Li Tianyuan sama-sama mengejarmu. Jadi kamu menyuruh Li Tianyuan untuk berbicara dengan sutradara bahwa kamu ingin memerankan King Luo. Memaksaku untuk turun tangan dan membuatmu memilih Jing Yue. Jika aku tidak salah menebak, hari ini kita bertiga. Foto berbelanja bersama sudah kamu siapkannya. Sekarang kamu punya popularitas dan topik. Saatnya sudah matang, kamu ingin bercerai denganku. Tapi kamu takut beritanya akan bocor dan kamu akan dituduh. Jadi kamu menggunakan cara makan Lucifen dan nusukku dengan sikat gigi. Membuatku tidak bisa menerimamu ya. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Baiklah, sekarang aku akan membawamu melihat buktinya. Bukan. Lihat sendiri. Lihat apa? Sebenarnya aku ingin bilang, Aku ingin sendiri. Salah tebak ya. Dia punya kepribadian ganda. Qin Jing Xiao hari ini sudah berangkat kerja pagi-pagi ya. Sore nanti ada adeganku. Halo dingdong, pengiriman obat. Apakah ini rumah Pak Qin? Ya, Obat Anda. obat, terima kasih, tolong beri bintang 5, terima kasih, terima kasih. Obat. Xingtian, aku tidak akan mengangkat pedang padamu. Kenapa? Karena pedang ini adalah jelmaan Jiner, kamu bisa melupakan ingatan 3000 tahun. Untuk menjadi Tianjun yang tinggi di atas sana. Tapi aku tidak bisa, aku tidak akan pernah bisa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jiner. Jiner. Bagus sekali adegan selanjutnya. Ganti adegan episode 3, adegan 29. Episode 29. Bagian kostum, tolong ganti baju aktornya, minum air. Yu Fei. Cakeng, Salam sutradara. silakan ganti baju dulu. Aku akan ambilkan obatmu. Kasih obatnya ke akun saja. Akun taruh obatnya di tas dulu. Oke kak. Ayo ke ruang makeup. Ruangan makeupnya di mana? Aku antar kamu. Kak Kun bisa bantu beli beberapa kopi. Hari ini syutingnya lama, Ting-Ting juga tidak ada mau minum apa. Mocha saja, nanti aku transfer uangnya, tidak usah, tidak usah. Aku yang traktir, terima kasih ya.
Salam Guru Qin. Guru Yufei tolong dandan Jingyue ya. Ayo silakan duduk. Guru Yufei. Guru kira-kira dandanannya berapa lama? Kira-kira 2 jam, rambutnya agak lama. Masih ada waktu kok. Kenapa Luo Shifen baunya begitu menyengat? Song Yufei. Kenapa jantungku berdebar kencang sekali? Kamu. Kamu tidur sambil dandan. Mimpi makan Luo Shifen. Aku mana ada mimpi makan Luo Shifen. Wajahku jadi berantakan, salah kamu. Aku nanti dimarahi. Kamu kasih aku. Jangan bergerak. Ingin membantu sedikit. Semoga tidak merepotkan ya. Terima kasih Guru, dandanan sudah selesai. Keluar ganti baju lalu bisa ke lokasi syuting. Guru, kalau bermain film dengan orang yang disukai, harus kontrol emosi dan ritme juga. Bermain film naluri itu naluri. Bersama orang yang disukai, tidak ada yang bisa mengontrol emosi itu. Guru Qin.